wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur tak lupa-lupanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dengan sehat dan bahagia. Dan tak lupanya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili kepada Bapak Panehan yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat mengadakan seminar yang akan dilaksanakan oleh teman kita Bapak Muhammad Toha. Kemudian Bapak Ibu Guru yang telah mempunyai kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan kita kali ini. Pada hari ini 2 Februari 2023 kita akan mengikuti seminar tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Muhammad Toha SPDI. Adapun rangkaian yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili Bapak Panehan SPD MPDE sekaligus angkatan guru penggerak angkatan ke-7. Kemudian penyampaian materi oleh Bapak Toha. Kemudian mungkin nanti sedikit ada diskusi atau sesi tanya jawab kepada materi. Untuk mempersingkat waktu, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Panehan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan waktu kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian tidak lupa juga kita mengucapkan selawat berangkaikan salam ke arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan perjuangan beliaulah sehingga kita dapat sampai kepada zaman pendidikan, zaman kemajuan yang canggih seperti sekarang ini yang disirami iman dan Islam. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Toha sebagai CGP Angkatan 7 yang sudah hadir sebagai narasumber kita pada pagi hari ini dalam acara seminar berbagi dalam Satmingkal CGP masing-masing. Kemudian yang juga saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah dengan ikhlas meluangkan waktu kesempatan dan dengan meninggalkan kelasnya masing-masing untuk dapat menghadiri acara seminar berbagi CGP Angkatan 7 oleh Pak Toha pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita pagi hari ini dapat ataupun menjadi catatan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mewakili kepala sekolah pada kesempatan ini tidak banyak yang kami sampaikan. Kami harapkan kepada Bapak Toha tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran atau pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 yang kalau sekolah kita mungkin Bapak Toha angkatan ke-2 yang sebelumnya saya sendiri. Kemudian kepada kita semua, apapun hasilnya nanti ini namanya adalah seminar berbagi. Kalau memang ada nanti yang positif dan bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan atau kita ambil hikmahnya. Kemudian juga saya mengharapkan kita sebagai seluruh warga sekolah termasuk Bapak Ibu guru baik yang produktif maupun tidak produktif. Kalau misalnya nanti ada guru penggerak yang mau minta perhatian atau bantuan atau kerjasama kolaborasi mungkin sedikit mengganggu waktu, mari kita sama-sama mendukung
karena bagaimanapun ini adalah demi kemajuan kita bersama. Kemudian sebagai alumni, saya sudah boleh dikatakan alumni karena saya sudah lulus dan saya sudah tidak pakai C lagi, sudah GP, guru bergerak. Sebagai guru bergerak, tidak bosan-bosannya saya mengajak rekan-rekan semua bagi yang berkesempatan berminat, marilah kita mengikuti, mengambil apa hal-hal yang ada positif ataupun kesempatan-kesempatan yang ada di depan kita. Jangan kita tunggu nanti besok atau tahun depan, karena kadang-kadang kesempatan itu, kesehatan itu tidak bersesuaian datangnya. Kadang-kadang ada kesehatan tidak ada. Kadang-kadang ada kesempatannya tidak ada lagi. Karena misalnya hari ini kita, kalau memang ada kesempatan dan kesehatan untuk mengambil sesuatu yang positif, kalau menurut kami atau menurut saya, diambillah. Mengenai nanti bagaimana kedepannya, seperti yang disampaikan oleh para guru kita, tugas kita itu hanya berusaha menuntut ilmu, mengambil makna. Mengenai apa kedepannya itu bukan urusan kita. Mari kita serahkan itu kepada yang di atas. Mari kita serahkan itu kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kedepannya? Kita sekarang ini hanya berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita laksanakan, itu aja yang kita laksanakan. Bagaimana ujungnya nanti Pak? Apa ujung-ujungnya dampaknya kepada rezeki saya, kepada karir saya, kepada kehidupan saya, kepada keluarga saya? Itu jangan kita ambil pusing, karena itu bukan tugas kita. Itu menambah tugas, itu menambah karajo. Yang jelas tugas kita adalah ambil kesempatan, kerjakan yang positif, lakukan yang terbaik. Mengenai akhirnya, apa ujungnya, serahkan kepada yang di atas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang berkenan. Di sini saya mohon maaf. Dan ya, saya sampaikan mohon maaf dari atas kepala sekolah kita. Sebenarnya beliau yang akan hadir di sini, cuma karena kebetulan berhubungan dengan juga laporan kita, beliau harus pergi ke Lubuk Sekaping. Beliau menitipkan mengamanahkannya kepada saya dan beliau menyampaikan mohon maafnya ke hadapan kita bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panehan yang memberikan kita motivasi dan semangat untuk guru-guru hebat kita. Baiklah, untuk acara ketiga, penyampaian materi yang oleh sampaikan Bapak Toha, yaitu mengenai budaya positif. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saja ya Bapak Ibu ya, lebih enak kayaknya berdiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini, yaitu untuk mengadakan seminar budaya positif, yaitu merupakan salah satu tugas dari kami, yaitu calon guru penggerak. Alhamdulillah saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini mungkin yang saya hormati ataupun yang kita hormati yaitu Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, dan yang kedua bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk meninggalkan kelasnya, sehingga kita nanti alhamdulillah mudah-mudahan acara seminar kita ini dapat berjalan dengan lancar. Yang seterusnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang nanti sebenarnya di sini, intinya di sini kita di sini sebagai untuk mengadakan seminar yaitu tentang budaya positif. Saya di sini sebagai mungkin perantaranya Bapak Ibu ya. Perantara kita di sini sama-sama belajar. Maksudnya kalau ada nanti saran dan kritikan boleh ada nanti masukannya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan salah satu
tugas kami dari calon guru penggerak, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif yang ada di sekolah, yang harus kita laksanakan, yang harus kita berikan kepada peserta didik kita supaya nantinya lebih termotivasi mereka untuk melaksanakan bagaimana pembelajaran sesungguhnya. Baiklah Bapak Ibu, di sini yang pertama yaitu tentang, tentu otomatis selamat datang dulu ya Bapak Ibu ya. Selamat datang para guru-guru hebat. Kita di sini alhamdulillah memang hebat sekali. Di sini dikatakannya, mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan kedisiplinan positif di sekolah kita. Yang dibilang Bapak Panehan tadi, berkolaborasi, maksudnya bekerja sama. Kita saling bekerja sama untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Tujuannya apa? Supaya nanti kita lebih termotivasi lagi untuk mengadakan nilai-nilai positif ataupun budaya positif yang ada di sekolah kita. Banyak sekali budaya positif itu yang harus kita terapkan di sekolah, terutama di lingkungan yang ada di sekolah kita. Dan yang selanjutnya, budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Mungkin di benak kita mungkin sering kita dengar. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, yaitu karena dia berbudaya positif berarti apa-apa saja yang akan kita lakukan di sekolah, terutama itu yang di bidang positifnya. Banyak sekali contohnya. Nanti sambil beriringnya waktu mungkin akan Tuhan jelaskan. Baiklah, di siang hari ini ada 7 konsep materi yang pembahasan kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, dan yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Inilah pembahasan kita di siang hari ini. Ada 7 materi yang harus kita pelajari di siang hari ini. Yang pertama di sini paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang ada di benak kita kalau paradigma yaitu perubahannya Bapak Ibu ya. Perubahan di sini dikatakan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti dalam diri kita, dalam Bapak Ibu harus ada memang betul-betul paradigma baru itu, perubahan. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun mungkin kalau menteri pendidikan kita bertukar, otomatis dinas pendidikan kita juga akan, kurikulum kita juga akan bertukar. Berarti dalam diri kita itu dari seorang guru harus ada perubahan baru, paradigma baru tadi. Itu dia yang pertama. Dan yang kedua, perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Di sini Bapak Ibu di slide yang di atas di sana ada berbentuk contoh. Ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Mungkin saya dan Bapak Ibu bisa jadi. Di situ jelaskan, ambillah secaplik kertas kecil dan tulislah sesuai yang sangat berharga untuk Anda dan letakkan di salah satu tangan Anda. Genggamlah sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Yang tugas B-nya lagi, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda si B tadi boleh membujuk, mengherdik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dan bahkan menawari Anda uang. Bagaimana perasaan Anda kalau seandainya ada seorang teman Anda yang mengajak seperti itu? Contohnya, ini ada barang satu. Barang yang ini misalnya disuruh di tangan Anda, dikepal,
Tetapi barang itu sangat berharga sekali bagi Bapak Ibu, berharga sekali. Tapi karena saking berharganya, kawan-kawan Bapak Ibu yang lain ingin barang itu juga. Tetapi karena kita memang betul-betul berharga sekali barang itu, tidak akan memberikannya sama teman kita tersebut. Walaupun tadi sudah dihardiknya, sudah dimarahinya, sudah dikasih uangnya, tetapi kita tidak masih mempertahankan barang kita tersebut. Tujuannya apa? Begitu juga dengan kita Bapak Ibu guru dalam mendidik peserta didik kita. Sehebat-hebat apapun kita, kalau peserta didik kita itu tidak menghargai kita dan bahkan hanya sekedar mungkin sebagai dilayangkannya kita, itu tidak gunanya Bapak Ibu. Maksudnya di sini kita sebagai pendidik itu memang harus menuntun mereka ke jalan yang baik. Yang paling utamanya Bapak Ibu ya, misalnya membimbing mereka, memberikan mereka bagaimana pendidikan yang sebagus mungkin. Dan yang selanjutnya makna disiplin. Mungkin kita udah tidak asing lagi Bapak Ibu ya, apa itu disiplin, maknanya apa bagi kita, begitu juga bagi peserta didik kita. Di sana ada 3. Yang pertama disiplin positif. Dalam budaya kita, makna positif, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya di sini kalau mendengar kata disiplin itu memang betul-betul peraturannya Bapak Ibu ya. Peraturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar nanti kita akan pasti ada konsekuensinya ataupun ada hukumannya. Dan selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yaitu mereka harus memiliki ada motivasi dari dalam diri mereka dan dari luar diri mereka. Mungkin dari dalam diri mereka mungkin bagaimana supaya nanti dia tepat waktu datang ke sekolah. Kalau dari luar mungkin dari orang tua yang paling utama ya, orang tua dan bahkan bisa jadi guru kita sebagai sendiri. Dan yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Intinya di sini kita sebagai manusia kalau bisa memang harus diwajibkan memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Yang pertama di sini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Dan yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Itulah dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Kenapa dia universal? Karena dia merupakan secara umum. Istilahnya bukan per individu, umum. Dan yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Inilah yang harus ada pada diri setiap manusia. Yang pertama di sana kebutuhan bertahan hidup. Itu apa sih Bapak Ibu ya? Kalau kita ingin istilahnya, kalau kita yang masih normal ataupun yang memiliki akal dan pikiran, kebutuhan bertahan hidup itu sangat penting sekali. Contohnya mungkin ada rumah, ada sandang pangan, ada pakaian dan sebagainya. Bagaimana kita mau hidup kalau tidak ada rumah? Mungkin kalau ada beberapa orang, istilahnya kalau zaman sekarang sistem kontrak ya Bapak Ibu ya, sistem kontrak mungkin di situ itu agak kurang enak. Tetapi itu dikatakan dengan kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya dimanapun kita berada, kalau istilahnya kalau kita bisa menempatkan diri kita pada tempatnya, orang tersebut akan merasa sayang dan rasa diterimanya kita. Sama kayak kita ya Bapak Ibu ya. Istilahnya kita kan sebagai pendidik di sini. Istilahnya kalau kita memang betul-betul ada rasa jiwa kita itu terhadap peserta didik kita, mereka akan senang dengan kita. Kadang walaupun kita marah, mungkin marah pada saat pembelajaran tersebut, setelah itu nanti pasti akan mereka, oh Bapak ini kayak gini. Pasti nanti setelah kita marah tersebut, pasti mereka akan
merasa pastilah mungkin bapak itu sayang sama saya, kenapa dia marah kayak gitu. Nah itu dia berarti kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga penguasaan. Di sini nih, setiap kita manusia, terutama kita pendidik ya bapak ibu ya, pasti ingin memiliki penguasaan. Penguasaan di sini kita tidak mungkin dalam berteman ataupun sesama rekan guru pasti ingin menguasai. Kadang-kadang saya tidak mau kayak gini lah, berarti otomatis kan harus dihargai dan dikuasai dari teman-temannya. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kadang di dalam mereka, dalam peserta didik kita itu harus ada yang harus betul-betul menguasai kelas tersebut. Dan yang keempat, kebebasan atau kebutuhan yang akan dipilih. Di sini contohnya Bapak Ibu ya, peserta didik kita itu kalau bisa mereka ingin bebas. Bebasnya di sini mungkin kalau tidak ada guru, mereka akan merasa senang itu. Tetapi bebasnya di sini karena kita karena tentang pembahasan kita budaya positif, bebasnya di sini mungkin mereka bisa dialihkan ke yang berhubungan dengan hal positif. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia itu kesenangan. Setiap manusia pasti ingin memiliki kesenangan, baik itu kesenangan batin maupun kesenangan akal dan pikiran. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya, perilaku motivasi manusia itu ada 3. Di sini dijelaskan, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan sendiri. Yang pertama, motivasi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman peserta didik, melakukan disiplin diri karena ia dapat hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Disinilah anak peserta didik kita yang banyak. Mungkin mereka tidak merasa nyaman ataupun datang ke sekolah. Kadang dia masih di rumah masih ingin bersantai-santai, tapi karena ada ini menghindari ketidaknyamanan tadi. Datang saja lagi sekolah walaupun nanti di sekolah tidur pakai dan sebagainya kan. Yang penting tidak kena sanksi atau hukuman. Itulah kalau kebanyakan. Dan yang kedua, mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini juga ada beberapa dari kita. Istilahnya di sini kalau kata-kata yang modernnya itu mengambil muka. Di sini mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Peserta didik melakukan disiplin diri karena ia dapat imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Harus ada dulu imbalannya baru dia mau melaksanakan, baru dia mau bekerja. Contohnya kalau kita di kelas mungkin kalau ada tugas kita kasih. Kalau siapa yang selesai duluan nanti akan dikasih hadiah atau imbalan. Mungkin cepat dia kerjakan itu. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dari dirinya. Motivasi ini bersifat internal. Ini ada tapi mungkin dikategorikan bisa jadi 50%. Dia tidak tanpa disuruh pun dia langsung bisa melaksanakannya. Tanpa diperintah dan bahkan tanpa dihardik pun, kalau dia sudah datang dari rumah untuk datang ke sekolah, dia mungkin sudah langsung mengerjakan tugasnya. Kita lanjutkan, yaitu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang sering kita lakukan. Maksudnya yang sering di sini mungkin dari beberapa pernyataan di sini ada nanti merasa yang janggal dalam diri kita. Tapi inilah nanti sama-sama kita bahas, sama-sama kita sharing. Kalau ada nanti pendapat boleh. Yang pertama hukuman itu sudah pasti menyakitkan. Dan yang kedua tidak nyaman, itu sudah pasti sekali Bapak Ibu ya. Tidak nyaman kita untuk karena ada hukuman tadi. Dan yang ketiga peserta didik takut. Yang keempat memaksa. Dan yang kelima, peserta didik menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, peserta didik menjadi rendah diri. Ini mungkin hukuman
yang sudah umum ataupun yang sudah sering kita dengar, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah pun udah jarang. Dan yang kedua, penghargaan. Katanya penghargaan di sini yang pertama tidak efektif, dan yang kedua merusak hubungan sikap diri, dan yang ketiga mematikan kreativitas, yang keempat menurunkan kualitas, dan yang kelima menghukum dengan sistem ranking, dan yang keenam merampas hak menghargai diri. Ini sebenarnya Bapak Ibu ya, karena sebelum Toha mempelajari modul ini, memang ini masih bertolak belakang. Kenapa? Karena kita kan tahu, kita kan penghargaan itu memang penghargaan masa tidak efektif, begitu kan Bapak Ibu ya. Rupanya setelah dipelajari modul 1 titik 4 ini, disinilah mungkin bertolak belakangnya. Alhamdulillah sedikit banyak mungkin sudah mengerti. Kenapa tidak efektif? Yang pertama, istilahnya kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, dia tidak selamanya akan mendapat nilai tinggi tersebut. Setelah kita nanti misalnya di minggu ini dia mendapat nilai 100, minggu besok dapat nilai 100. Pas di minggu ketiga dan minggu keempat dia turun, otomatis kita memberikan kata-kata sama dia itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa? Pasti. Makanya dia tidak efektif rasanya. Dan yang kedua, merusak hubungan. Ini juga sudah pasti sekali. Misalnya antara si A, siswa A dan siswa B, siswa C, karena berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai bagus, otomatis nanti beberapa minggu ke depan si C ini nilainya turun. Disitulah nanti akan ada merasa hubungannya ataupun pertemanannya itu akan merasa senggang. Dan yang ketiga, mematikan kreativitas. Ini juga misalnya karena kita di SMK Bapak Ibu ya, anak kita nanti ada yang produktif, contohnya yang di TKJ, misalnya yang si A ini dia selalu hebat, dia selalu kreatif, yang si B juga selalu kreatif begitu. Pas tiba-tiba suatu hari si guru B ini memberikan tugas untuk misalnya mata pelajaran TKJ tersebut, tetapi karena si B ini mungkin karena malas atau sebagainya, dia kurang kreatif dari tugas yang diberikan ibu tersebut. Dari situ mungkin dia merasa karena baru selama ini saya selalu disanjung-sanjung ibu ini, tapi cuma karena materi yang ini karena saya tidak bisa ataupun tidak hadir, langsung saja ibu ini memberikan saya nilai seperti ini katanya. Dan yang kelima, menghukum dengan sistem ranking. Ini juga zaman Toha dulu, waktu sekolah dulu ya Bapak Ibu ya. Waktu sekolah dulu memang dengan ranking ini adalah yang paling fatal sekali bagi kita, terutama kita peserta didik. Contohnya, misalnya si A ini sering sekali dapat ranking 1, tetapi mungkin tidak selamanya dia hadir tepat waktu ataupun hadir setiap hari, pasti ada keterangannya, mungkin sakit dan sebagainya. Dan itu otomatis dipertimbangkan oleh gurunya ataupun wali kelasnya ya, dipertimbangkan. Setelah dipertimbangkan dari ranking dari juara 1 dia turun mungkin ke nomor 2 dan 3. Pasti dalam dirinya dia akan merasa, ini kenapa sih si bu ini? Pasti akan merasa seperti itu. Itu juga istilahnya merupakan tersebut. Dan yang keenam, merampas hak menghargai diri. Itulah Bapak Ibu yang konsep disiplin dengan identitas gagal. Dan yang selanjutnya, ini dia perbedaan contoh kasus peserta didik sering tidak mengerjakan PR. Itu yang telah terapkan. Kenapa? Karena mungkin di sekolah kita ada tapi hanya sekian persennya. Hukuman. Kalau di sini hukuman dikatakan guru menghukum peserta didik mengelilingi lapangan 10 kali dan guru memarahi peserta didik. Dan yang kalau konsekuensinya di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat atau pulang sekolah. Yang selanjutnya guru tegas dan peserta didik mematuhi peraturan.
Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, guru terbuka dan peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin Bapak Ibu ada dari sini, dari yang tiga ini mungkin ada beberapa dari kita. Kalau yang dikatakan di sana kan perbedaan antara tiga tersebut. Kalau hukuman seperti ini bentuknya, kalau konsekuensi begini, dan kalau restitusi begini. Di mana yang ketiga ini yang kita sering laksanakan, itu kita kembalikan kepada Bapak Ibu. Itu makanya kita sih saling berbagi. Ada budaya positif namanya. Dan yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Di manakah kita yang 5 ini? Itu kita kembalikan kepada Bapak Ibu lagi. Yang pertama penghukum. Di sana jelas sekali, selalu menghukum terus kerjanya. Ada yang salah pun dihukum. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kita sebagai guru mungkin kita pancing siswa kita itu kadang dia benar tapi kita memang tidak mau disalahkan gitu ya. Istilahnya bagaimana sih supaya saya itu tidak merasa bersalah. Yang penting siswa saya itu mereka masih merasakan membuat merasa bersalah dia. Dan yang ketiga mungkin teman. Banyak sekali dari kita ya Bapak Ibu ya, teman kita jadikan dia sebagai teman dari kita. Mungkin bukan teman untuk yang di luar sana, yang mungkin teman untuk bisa berbagi. Kenapa? Karena peserta didik kita itu mereka juga menganggap kita mungkin sebagai orang tua mereka. Bisa mereka cerita, bisa mereka sharing dan sebagainya. Dan yang keempat pemantau. Mungkin ada cuma dari kita ya Bapak Ibu ya, hanya sekedar memantau saja, tapi menghukum tidak, memberikan sebagai teman juga, sekedar melihat saja. Misalnya ibu ini yang dilihatnya itu selalu si A dan si B. Apapun gerak-gerik si A ini selalu ibu ini tahu. Ada kita seperti itu. Itu kita kembalikan kepada kita. Dan yang terakhir yaitu manajer. Ada banyak, maksudnya itu kan hanya tergantung kepribadian kita masing-masing. Dari yang 5 kontrol ini, di manakah posisi kita? Dan yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ini dia penjelasannya. Yang pertama penghukum, patuhi aturan saya. Itu udah sering sekali ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua pembuat merasa bersalah. Di sini dikatakan, kenapa kamu tidak masuk kelasnya? Bapak kecewa atau ibu kecewa sekali dengan kamu. Itu sering sekali ya Bapak Ibu ya. Kadang kita kenapa tidak mengerjakan tugas, kenapa datang terlambat, kenapa masih di luar, seringkali kita lakukan seperti itu. Dan yang ketiga sebagai teman, ayo bantulah Bapak Ibu. Besok jangan libur lagi. Ini juga kalau libur Bapak sering ya Bapak Ibu ya. Maksudnya di sini kita ajak peserta didik kita itu sebagai teman kita. Kenapa sering libur? Apa alasannya? Kadang istilahnya siswa kita itu mau menerimanya dengan apa perkataan kita. Dan yang keempat pemantau. Pemantau di sini kamu melanggar peraturan dan kamu tahu konsekuensinya apa. Kalau peserta didik kita itu melanggar peraturan, kita bilang saja langsung. Itu kalau sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Itu dia. Itu dia 5 posisi kontrol. Dan yang selanjutnya keyakinan kelas. Apa yang dikatakan keyakinan kelas dan bagaimana prosedurnya? Keyakinan kelas itu mungkin istilahnya sesuatu yang harus kita yakini, terutama di kelas kita masing-masing. Misalnya di kelas A kita mengajar bagaimana keyakinan di sana, di kelas B bagaimana keyakinan di sana, begitu juga dengan di kelas C. Di sana dijelaskan keyakinan kelas itu adalah suatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan semua warga sekolah. Itu sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Kenapa sudah pasti? Karena kita kan di sini kan sebagai seorang pendidik, otomatis yang kita didik itu memang peserta didik kita. Tujuannya apa? Untuk nanti menerapkannya istilahnya di lingkungan sekolah kita tersebut.
Dan yang selanjutnya, tujuan kesepakatan kelas itu ada 3 tujuan. Yang pertama, merencanakan budaya positif. Budaya positif yang akan menjadi bekal untuk selamat dunia akhirat. Itu sudah pasti Bapak Ibu ya. Intinya walaupun kita tidak semuanya di sini guru agama, tetapi untuk melanjutkan keselamatan dunia itu sudah pasti. Kenapa? Karena kita hanya seorang pendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didik kita. Dan yang kedua, menjadikan kegiatan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis. Itu sudah pasti. Apa kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di kelas tersebut? Misalnya 5S, senyum, sapa, salam. Satu lagi, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah itulah yang harus kita biasakan di lingkungan sekolah kita ini. Kenapa? Karena kalau mereka sudah senyum, otomatis kita akan merasa nyaman di lingkungan kita ini. Dan yang selanjutnya, menciptakan proses berpikir kritis, kreatif, dan terbuka untuk menggali nilai-nilai kebajikan bagi mereka. Kita selalu terbuka kepada peserta didik kita, walaupun mereka istilahnya kalau di dalam berhubungan dalam pendidikan. Jangan kita tertutup. Kalau memang mereka bertanya, yaitu kalau memang betul-betul itu masih di dalam koridornya. Adapun tolak ukur dari keberhasilan kegiatan kelas tersebut, yang pertama, terciptanya suasana pembelajaran yang aman. Itu sudah pasti Bapak Ibu ya. Aman, nyaman, tertib, dan disiplin. Kenapa dibilang seperti itu? Kalau kita membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas, pasti anak-anak akan merasa, kalau dengan ibu ini, kalau saya terlambat nanti pasti akan dikasih ininya begitu. Kalau saya tidak masuk, pasti akan dikasih itunya seperti itu. Itu makanya ada keyakinan atau kepercayaan dalam kelas tersebut. Makanya anak-anak itu kadang mungkin saya lebih suka belajar dengan si ini, si B, si C sebagainya. Itu karena mungkin tidak betul-betul untuk melaksanakan disiplin tersebut. Begitulah kalau untuk tolak ukurnya. Dan yang kedua, pembiasaan berjalan tertib dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Itu sudah jelas sekali karena kita sudah memiliki kegiatan kelas tadi. Dan yang ketiga, seluruh warga sekolah mampu bersinergi dalam menciptakan ekosistem pembelajaran di sekolah. Kalau kita sudah mempunyai kegiatan kelas tadi, seluruh kita yang ada di warga sekolah ini akan merasa nyaman, tentram, dan aman tadi. Nah itu dia. Kenapa? Karena memang kegiatan kelas itu memang sangat dibutuhkan dalam belajar. Kalau kita tidak ada seperti ini, otomatis nanti sebentar peserta didik kita itu akan bermisi keluar dan banyak alasannya. Tapi kalau sudah ada keyakinan kita, mereka akan melihat nanti apa keyakinan mereka. Nah itulah tolak ukurnya. Dan langkah-langkahnya yang pertama, mengawali kegiatan dengan melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Sebelum kita masuk, ini biasanya di awal tahun ajaran baru Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya boleh juga dari sekarang. Kita bikin dulu perjanjian sama peserta didik kita, apa-apa saja kegiatan kelas kita tersebut. Dan yang kedua, siswa mengemukakan idenya dalam beberapa poin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini tidak perlu panjang-panjang. Istilahnya contohnya misalnya si A, Pak, saya kegiatan saya mandiri, itu sudah masuk itu. Ya, dan yang kedua Pak, Bu, saya keyakinan saya tidak terlambat datang ke sekolah, itu juga sudah masuk itu. Kenapa? Karena itulah yang harus diyakininya nanti kalau sewaktu-waktu dia terlambat, karena sudah ada perjanjian tadi. Nah itu dia. Dan yang ketiga, melakukan refleksi terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Dan yang selanjutnya, menandatangani keyakinan kelas oleh semua murid, membuat poster keyakinan kelas,
Dan yang terakhir, memajang kegiatan kelas di dinding kelas tersebut. Tujuannya yang tadi ya, misalnya ada si A yang tadi yang sering-sering keluar. Kalau mungkin diantara kesepakatan dari kelas tersebut hanya boleh 1 kali selama Bapak ini nggak ngajar, tapi dia sudah 3 kali, baru nanti kita lihat yang ada di papan mading tersebut. Nah itu dia, itu gunanya keyakinan kelas tersebut. Nah ini dia ada sekilas video tentang bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Ini sekedar video, tetapi videonya kalau nanti ya semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kepada semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai berbicara terlebih dahulu kita berdoa dulu. Bagaimana kita kelas sangat dan terima kasih. Sangat hadir di acara ini. Jadi semuanya untuk kesempatan kali ini sebelum pembenaran kedua bisa ada sedikit kata dan jelasnya masih ada beberapa diberikan di sini ada yang mana yang boleh sedikitnya mulai yang punya itu ada kita di sini ada yang mana yang boleh sedikitnya mulai yang positifnya itu semuanya baik saja masih ingat apa yang jelasnya ada yang positif baik saja masih ingat apa yang jelas kita ada salah satunya yang kira-kira jelas kita itu ada beberapa banyak dia salah satunya yang kira-kira jelas kita itu ada beberapa banyak dia jangan masalah ini kalau yang dan kita bisa semuanya akan saya bagikan di sini dan pada kesempatan kita namanya kan itu atau kita juga dan semua dalam kelas tujuannya apa supaya nanti dalam itu adalah tujuannya apa supaya nanti dalam pembelajaran itu kalau ada pelanggan nanti baru kita kembali ke kesepakatan kita. Biasanya kan kalau ada pelanggan mungkin tidak tahu paham kan? Kalau menanyakan paham sekarang maafkan lagi saya berjumpa kuliah kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah silakan pemahaman waktunya ini digeser ke dalam makan. Ya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menyampaikan atau membacakan hasil diskusi kalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itu dia tadi sekilas video tentang pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas saya sendiri. Di mana di sini tadi ini sebenarnya durasinya banyak sekali Bapak Ibu ya. Cuman kita persingkat. Intinya di sini dalam membuat keyakinan kelas itu yang pertama kita tanya dulu sama peserta didik kita. Kita suruh dulu dan setelah itu kita suruh mereka untuk mencatat di kertas apa keyakinan yang ada dalam diri mereka. Setiap siswa kita suruh supaya nantinya kalau mereka melakukan pelanggaran kita kembalikan kepada keyakinan kelas tersebut. Inilah hasilnya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Yuk, kalau di sekolah kita mungkin ini sudah diwajibkannya Bapak Ibunya, ini sudah pasti sekali. Yang pertama, berdoa dan sesudah kegiatan belajar. Itu yang pertama kegiatan kelas yang Toha bikin. Dan yang kedua, tidak mengganggu teman saat kegiatan belajar. Itu sebenarnya boleh-boleh saja.
Yang nanti kalau kita sudah masuk dalam kelas tersebut, kalau ada rasanya siswa kita yang merasa, Pak, Bu, ini selalu mengganggu, kita kembali ke kelas kita karena sudah ada. Dan yang ketiga, menghargai pendapat teman. Ini kalau kita apalagi di kata saya, kadang satu sama yang lainnya itu berpendapat selalu seringkali berbeda pendapat. Dan yang keempat, tidak mengejek dan melakukan kekerasan fisik kepada teman sendiri. Itulah keyakinan yang kami sepakati. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini sudah pasti sekali, sudah tepat sekali. Nah, itulah keyakinan yang kami terapkan, yang kami laksanakan di kelas kami tersebut. Jadi dari sebanyak siswa tersebut, kita simpulkan ada 5 keyakinan yang harus kita terapkan di kelas kita. Nah, ini dia. Ada penandatanganan, ada penempelan, dan ada pembuatan keyakinan kelas tersebut. Tujuannya apa? Supaya nanti peserta didik itu merasa, oh pendapat saya diterima, oh ini saya diterima. Mereka akan merasa senang. Dan nanti sewaktu itu kalau mereka melanggar tadi, kita kembalikan ke sana. Dan materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu? Yaitu merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu dinamakan dengan segitiga restitusi. Di sini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini jelaskan bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Ini banyak sekali kita temukan Bapak Ibu, terutama dengan peserta didik kita. Mereka mengubah identitas mereka dari anak yang gagal tadi. Contohnya mungkin dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran kita mungkin dia merasa di minggu ini mungkin dia merasa gagal, tapi dia masih ingin memperbaikinya. Di minggu-minggu berikutnya alhamdulillah mungkin dia makin sukses lagi. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini dijelaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar menurut teori semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Sebagai manusia, jangankan kita sebagai Bapak Ibu ya, peserta didik kita mungkin pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan kita cap dulu itu yang salah. Kita tanyakan dulu. Setiap kita terutama manusia pasti akan pernah melakukan kesalahan dan kebaikan. Tetapi jangan kita langsung membilang, oh kamu salah, kamu gini. Jangan. Itulah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini merupakan tahap terakhir yang bertujuan agar anak melihat kesalahannya. Dari kesalahan dia tadi, kita tanyakan lagi. Kita kan sudah ada keyakinan kelas Ananda. Apalagi, di mana lagi letak salahnya? Kenapa berbuat seperti itu? Apa penyebabnya? Kita tanyakan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kesepakatan tadi. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan. Kita di sini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan kita. Peserta didik kita mungkin kalau memang kita tidak bimbing, kalau memang kita tidak tuntun, mungkin mereka kebanyakan melakukan kesalahan tersebut. Tapi inilah peran kita sebagai guru, sebagai pembimbing, hanya untuk meluruskan dan membimbing mereka ke jalan yang lebih bagus lagi. Dan yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Dari kesalahan mereka tadi, kita sebagai pendidik mungkin menanyakan, ini tidak boleh nak, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini kita di sini sama-sama harus berbuat baik. Dan yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Kalau mereka melanggar, kita tawar apa hukumannya, apa yang harus dilaksanakan. Misalnya anak kita terlambat,
terlambat datang ke kelas ataupun ke sekolah, jangan langsung kita hukum, kita tawarkan dulu apa yang harus dilaksanakannya. Dan yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesepuluh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inti dari segitiga restitusi di sini yaitu kita bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, akan tetapi membantu dan istilahnya menawarkan bagaimana solusi itu bisa dipecahkan. Nah, kita lanjutkan. Ini dia bentuk segitiga restitusi tadi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Setiap kita, apalagi peserta didik, pasti ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau memang masih ada solusi, kenapa tidak ya Bapak Ibu ya? Kenapa tidak? Kita tidak langsung boleh mengartik dan menghukum tersebut. Dan yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dari kesalahan mereka kita tanya, nilai-nilai apa yang telah kita kesepakati. Misalnya kalau dia terlambat, berarti tidak tepat waktu. Dan yang kedua, selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itulah segitiga restitusi tersebut. Di sini ada tentang bagaimana video pembuatan segitiga restitusi yang saya terapkan, maksudnya yang saya buat di kelas saya tersendiri. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lihat bagaimana bentuk videonya. Selamat pagi dan terima. Tahu nggak kenapa Bapak panggil teman Bapak? Kenapa?
Bapak Ibu semuanya, itulah salah satu mungkin contoh penerapan segitiga restitusi. Ini sebenarnya kalau seyogianya Bapak Ibu ya, memang anak kita, peserta didik kita itu kan sekarang kan banyak sekali tingkah lakunya. Kenapa bilang seperti itu? Karena banyak orang pasti banyak kepala berbeda-beda, perilaku bermacam-macam, manusianya juga banyak perilakunya Bapak Ibu ya. Begitulah perangai ataupun sifat anak kita tersebut. Cuman kita di sini sebagai pendidik berpandai-pandai lah. Maksudnya bagaimana cara kita menyikapi dengan peserta didik yang ini dan yang itu dan sebagainya. Itulah video terakhir tentang segitiga restitusi. Mungkin kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang berkenan, kita di sini intinya sharing Bapak Ibu ya, saling berbagi. Misalnya nanti kalau ada masukan dan kritikan dan saran boleh. Di sini kita intinya sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Pak Toha terkait dengan budaya positif di sekolah. Budaya di sekolah itu menjadi suatu kebiasaan yang dimiliki oleh siswa kita. Awalnya itu berada dari dalam diri kita sendiri awalnya. Untuk sesi selanjutnya kita akan lakukan diskusi, sharing atau tanya jawab terkait dengan budaya yang ada, yang belum ada, atau budaya-budaya yang perlu kita perbaiki yang terkait yang kita terapkan di sekolah kita. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin kita tanya mengenai budaya yang ada di sekolah kita, waktu dan kesempatannya kami berikan kepada Bapak Ibu. Berarti di sini Bu Fitri menanyakan bagaimana konsep disiplin dengan identitas gagal terkait dengan menghukum dengan sistem ranking. Mungkin
terutama kepada Ibu Fitri yang telah menanyakan tentang konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu tentang penghargaan yang poinnya menghubung dengan sistem ranking. Ini sebenarnya mungkin di benak kita berpikir ya istilahnya sama sebelumnya, tetapi karena sudah membaca modul tentang budaya positif, istilahnya baru memang begini. Tujuannya apa? Yang pertama kan di sini kan untuk peserta didik. Jangankan peserta didik, kita sebagai pendidik saja pun, kalau misalnya kalau dibanding-bandingkan, misalnya menghubung dengan sistem ranking, contohnya kita peserta didik ya Bapak Ibu ya. Misalnya tahun kemarin mungkin yang apa dulu ya, yang lebih dekatnya, waktu kita di hari guru. Waktu kita di hari guru, pasti ada merasa dibilang kekecewaan. Maksudnya kecewaan di sini belum mungkin tepat atau kategori saya. Seperti itu. Misalnya dari guru kemarin mungkin kategori guru tertegas mungkin di tahun ini mungkin tidak ada, tapi kita alihkan kepada guru yang bertanggung jawab atau disiplin. Itu perbedaannya. Cuman kalau di sistem ranking di sini, kalau untuk kurikulum merdeka, kenapa tidak dibikin ataupun dibikin di rankingnya supaya nanti anak-anak tersebut setelah ini kan hanya membaca modul tersebut, mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu, katanya biar tidak menekankan pada diri anak tersebut, pada diri peserta didik. Tujuannya apa? Supaya nanti dari ranking-ranking yang tadi, misalnya si A dia selalu nomor 1, tetapi tiba-tiba dia menurun drastis, mungkin ada kesalahpahaman ataupun dia sering tidak hadir karena alasan sakit, tidak mungkinlah dia dibikin direktur nomor 1. Pasti ada pertimbangan dari bapak ibunya, bapak ibu guru atau wali kelasnya. Maka yang di nomor 2 ini atau nomor 3 mungkin bisa naik. Dari situlah makanya dia akan merasa, oh kenapa ya dari dulu saya selalu nomor 1, tapi tiba-tiba di kelas ini saya dapat nomor 3 dan nomor 4. Makanya dikatakan dia konsep diri sebagai identitas gagal. Itu dia. Cuman kalau di kurikulum merdeka memang ditiadakan rankingnya dibikin. Di sana kalau sebagainya kan memang misalnya baik dan sangat baik serta amat baik. Memang begitu yang diterapkan di kurikulum 2013. Cuman kalau sistem ranking ini, kenapa dia dikatakan sistem gagal tadi? Karena itulah kalau menurut saya sendiri. Nanti kalau tambahan dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Kepada moderator. Baik Bapak Ibu, itulah dari materi kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan yang terkait dengan kenapa menghukum dengan sistem ranking dikatakan identitas gagal. Mungkin yang saya tangkap dari Pak Toha tadi, saya akan mungkin memperjelas menurut pendapat saya sendiri yang saya tangkap dari Bapak Toha dari pertanyaan tadi, yaitu kenapa sistem ranking disebut dengan identitas gagal. Bisa jadi gini. Jadi pernah mungkin di kelas saya sendiri, jadi ada anak itu yang ketakutan rankingnya turun, takut sama orang tuanya. Jadi kan berarti ada di sini tekanan. Jadi ada seperti tekanan baik mungkin dari orang tua atau lingkungannya atau sekolah sendiri. Jadi karena gara-gara ranking itu mereka jadi takut. Itu salah satu yang saya tangkap dari penjelasan Pak Toha. Ya seperti itulah untuk tambahnya kita bisa untuk dipahami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak Bagis dari Pak. Baiklah, mungkin Bu Fitri sedikit dari saya ya untuk pemahamannya. Tadi kan Ibu Fitri kan mengatakan terkait dengan kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya kita masih ada pakai sistem perankingan. Di kurikulum merdeka itu kan memang harus dihilangkan. Karena merdeka di sini identiknya itu mereka itu dalam kurikulum ini mereka itu lebih
spesifiknya kemana mereka bisa. Atau kemarin ada yang dikatakan kelas ini adalah kelas mungkin bahasa Inggris, kelas yang hebat bahasa Inggris. Ada namanya kelas itu kelas ekonomi, mungkin siswa-siswa yang hebat ekonomi. Kenapa menghukum dengan sistem ranking ini dikatakan gagal? Mungkin seperti ini Bu Fitri, menurut saya. Ketika anak tersebut juara satu, dia itu merasa bangga. Dan ketika nanti dia itu turun, mungkin di situ dia akan bertanya, oh kenapa ya nilai saya turun semester ini, padahal kan saya seperti ini. Dan untuk siswa yang terakhir, kebetulan saya mungkin salah satu wali kelas yang tidak memberikan gambaran peringkat-peringkat anak saya yang 4 ke bawah. Sering sekali siswa saya bertanya begini, Bu, mana ranking kita Bu? Bagikan di grup. Saya kasihannya pada anak yang terakhir. Jadi nanti dia itu merasa, aduh saya terakhir, saya malas belajar, saya begini, menjadi hal yang negatif bagi dia. Makanya mungkin di sini dikatakan identitas gagal. Nanti takut hal yang negatif itu menjadi suatu kekuatan pada dirinya. Itu menurut saya. Cukup panjang lebar ya Bapak Ibu mengenai menghukum dengan sistem ranking ini. Bagaimana Putri bisa kita simpulkan sendiri ya mengenai kenapa menghukum dengan sistem ranking itu dikatakan konstitusi identitas gagal. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan tadi mungkin dari Bapak Rahmat? Ya, mungkin penjelasan tadi yang sedikit tadi ada dilihat video anak kedapatan membuang sampah sembarangan. Di sini bagaimana kalau langsung di depan kita ya? Kan tadi kalau Bapak bawa ke kantor dulu, apakah kita bawa ke kantor atau di tempat kejadian? Seperti juga misalnya kita mengajar, kemudian anak tidur di kelas. Apakah kita selesaikan dulu mengajar, kemudian kita panggil, kita bawa ke tempat kedua? Jadi saya butuh penjelasan lagi dengan contoh-contohnya. Baiklah, di sini Pak RT mungkin spesifiknya menanyakan konsep restitusi itu apakah langsung bisa ditindaklanjuti atau dipending dulu Pak ya? Oke, kepada Bapak Toha. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama di sini yaitu tentang pertanyaan dari Pak Rahmat Subuh, di mana di sini Pak Rahmat Subuh menanyakan tentang dari kondisi video tadi ada peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau seandainya kalau kita langsung ada di tempat, bagaimana tindakan kita? Menurut saya nanti kalau ada tambahan dari Bapak Ibu diterima juga ya Pak RT ya. Kalau menurut Toha, karena kan dia sudah langsung di depan kita, memang langsung aja kita tegur Pak RT. Tujuannya di sini, misalnya kita tanyakan, nah sampahnya kan sudah ada di depan mata kita sendiri, kenapa nggak langsung dibuang? Karena kita sudah melihat langsung ya. Terkecuali misalnya kalau di video tadi kan maksudnya dia sebenarnya kita juga melihat, tetapi mungkin lebih bagusnya kita panggil ke ruangan. Kenapa? Yang pertama kan dia bisa lebih merasa nyaman apa yang harus kita sampaikan sama dia. Tetapi kalau kita memang sudah langsung di depan kita ya Bante ya, di depan kita, tidak mungkinlah udah di depan kita dia buang sampah, kita panggil lagi dia ke ruangan kita. Kalau menurut saya sendiri lebih bagus kita tegur saja langsung. Kalau tadi kan yang terlambat tadi kan? Iya. Iya. Yang terlambat yang anak siswa tadi. Ya, yang pertama kan kayak gini Pak RT. Kalau masalah keterlambatan tadi, kita kan sudah masuk dalam PBM di kelas. Ada siswa yang masuk terlambat. Kalau seandainya kita langsung kita panggil ke depan kita, tentu otomatis nanti
anak-anak akan merasa yang pertama bagus juga yang Pak RT, mungkin ketergangguan dalam pembelajaran. Makanya intinya di sini kan langsung kita panggil dia ke ruangan kita ataupun kita kasih dulu tugas, baru nanti kita panggil dia ke depan. Itu yang dikatakan segitiga restitusi tadi. Cuman kalau masalah buang sampah tadi sudah jelas-jelas di depan mata kita. Tidak mungkinlah kita panggil dulu ke ruangan kan baru kita suruh dia buang sampah ke tempat pada sampahnya. Berarti tindakan kita tergantung apa yang kesalahan. Nah, situasi dan kondisi partai. Iya, kita lihat situasi bagaimana kondisinya. Dan yang kedua mungkin pertanyaan partai anak-anak masalah tidur. Masalah tidur tadi di kelas dan masalah yang tidak mau mungkin belajar. Kalau di sini kita sama-sama berbagi ya Bapak Ibu ya. Kalau penerapan Toha, kalau memang mereka tertidur, memang Toha langsung dekati Pak RT. Toha dekati dulu ke bangkunya, baru ditanya memang langsung Toha tanya di sana. Kenapa tidur? Apa alasannya? Mungkin karena kalau dia ada beberapa siswa mungkin menjawab karena ngantuk, karena semalam lama tidur, baru di sana Toha langsung suruh berwudu ataupun mencuci muka. Itu kalau penerapan Toha ya Pak RT ya, kalau masalah tidur. Dan yang kedua mungkin ada beberapa anak peserta yang segitiganya tadi kan langsung ditanya tadi. Segitiga ditanyakan tadi kenapa tidur, ya apa penyebabnya. Sebenarnya kalau memang ngantuk silakan berwudu ataupun cuci muka. Ya langsung ditanya, makanya Tuhan langsung ke di sana juga disebutkan karena adanya ada kesalahan. Iya Pak. Kan belum sempat di sana. Iya. Masih ada yang kurang. Masalah. Iya kan. Kan sebenarnya butuh waktu untuk melaksanakan. Jadi maksudnya mungkin itu cara cepatnya cara cepatnya langsung. Bisa jadi kita panggil lagi untuk secara berdua mungkin lebih waktunya lebih panjang. Mungkin itu lebih baik. Ya terima kasih Pak RT. Para Mas Subuh ya terima kasih. Itu tadi ya terima kasih juga Pak Yuda Serinal. Di sini kan kita lihat bagaimana situasi kita dan kondisi kita. Contohnya tadi Pak RT, misalnya ada anak yang tidur di kelas, tidak mungkinlah seyogianya kita panggil dulu ke kantor, anak-anak kita tinggalkan. Gak mungkin kan? Maksudnya anak yang selebihnya mungkin malah akan tidur lagi. Bapak ini otomatis nanti ke depannya juga ya Bapak Ibu ya. Kita tidur aja lah. Besok kalau kita tidur, Bapak itu atau Ibu itu manggil kita ke kantor. Otomatis yang lainnya akan berkeliaran kan? Karena tidak ada guru yang di sana. Ini dia restitusi. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu karena tidur tadi ya. Kamu kenapa bisa tidur? Nah, apa penyebabnya? Apa alasannya? Yang dibilang Pak tadi, kita lihat situasi kondisinya kalau di kelas itu kita tanyakan Pak RT ya. Tidak mungkin maksudnya kita langsung panggil, si A nanti kalau masih tidur langsung ke ruangan Bapak. Nah, itu makanya dia tadi kita lihat situasinya. Setelah itu kita tanyakan, pasti kalau kita sudah tanyakan, otomatis dia akan bangun kan. Baru kalau ditanyakan tadi Pak, saya semalam begadang, saya semalam kayak gini. Kalau masih tertidur lagi, bagusan berwudu ataupun cuci muka biar makin segar. Kita tanyakan, baru kita stabilkan. Kalau dia sudah aman, kalau stabil, baru nanti kita tanyakan keyakinan kelas kita. Bagaimana Nanda? Kalau tertidur segala macam, apa keyakinan kita kemarin? Keyakinan kelas kita ditanyakan. Apa keyakinan? Makanya keyakinan kelas dan agak wajib memang betul-betul kalau bisa kita laksanakan di kelas kita ini. Kenapa? Supaya anak-anak itu tahu kan, peserta didik tahu apa-apa saja kalau mereka melakukan pelanggaran tersebut. Contohnya yang sering keluar masuk izin. Kalau kita sudah bikin kegiatan kelas, pasti akan mereka menyerahkan diri. Begitu ya Bapak Rahmat Subuh ya. Kalau ada tambahan dari Bapak Ibu lain, coba kembalikan kepada moderator. Berarti di sini Pak Rahmat, kalau siswa tidur tidak langsung bisa kita siram ya Pak? Iya, berarti kita tanyakan dulu tergantung situasi kondisi.
Oke Bapak Ibu guru hebat, tadi yang budaya 5S kita sudah hampir hilang. Mari kita bangkitkan lagi, dimulai dari diri kita sendiri, dan kita terapkan budaya 5S itu kepada anak didik kita. Mungkin kita bisa memulainya mulai dari hari ini dan seterusnya. Semoga 5S itu kita budayakan lagi dan kita hidupkan lagi. Jika masih ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan budaya positif, oke. Jika memang tidak ada hal yang bisa kita diskusikan lagi, baiklah. Sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada partisipasi Bapak Ibu. Saya mewakili dari kegiatan ini memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.